Di tengah tadi sedang berbincang dengan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun-Gun Haryanto. Kang Gun-Gun tadi mengatakan bahwa ini reinforcement. Ya. Kalau reinforcement kan ada peneguhan kekuatan, apa atau apa? Saya melihat lebih pada reinforcement atas situasi yang lebih kondusif. Karena kan pasca 4 November pun Pak Jokowi bertemu dengan banyak pihak, ormas Islam, kemudian militer, ya, TNI, Polri, kemudian bertemu juga dengan tokoh-tokoh. Sebelum demo dibuka dengan Pak Prabowo, apakah ini bagian dari safari politiknya kemudian untuk menutup ini? Safari politiknya kan sebelum 4 November sudah dimulai, dan itu bagian dari political public relation, jadi public relation politik lah. Tokoh politik kan tidak hanya Pak Prabowo saja. Ya pasti, dalam skema manajemen konflik, kemudian manajemen public opinion, itu kan selalu ada pilihan-pilihan figur yang bisa memperkuat skema kan. Jadi bagi saya bahwa Pak Jokowi pasti mempertimbangkan banyak faktor. Saya melihat silaturahmi misalnya ke ormas Islam, pasti ada tujuannya. Ini kan untuk menunjukkan simbol ya, bahwa beliau mau dekat dan mau bersilaturahmi, mau mendengar masukan-masukan dari tokoh-tokoh Islam. Ke militer tentu terkait dengan rentang kendali. Rentang kendali bahwa sebagai Panglima tertinggi memastikan bahwa TNI Polri juga tetap dalam jalurnya, yaitu dalam komando Pak Jokowi. Tadi yang diungkapkan Presiden menarik, semoga tradisi ini bisa menurun ke tengah dan ke bawah. Ya, ini kan tadi saya bilang salah satu dampak reinforcement itu, peneguhan itu tentu rembesannya ke bawah. Ini bisa jadi role model bahwa silaturahmi itu mendinginkan situasi, dan situasi itu tentu yang diharapkan bukan hanya di elit kondusifnya tetapi juga di masyarakat. Mas Riko perhatikan eskalasi kemarin itu sangat panas, bukan hanya pada saat demonstrasi tetapi setelahnya. Ruang-ruang atau kanal-kanal komunikasi publik, entah itu di media sosial maupun di perbincangan-perbincangan halayak, itu kan sangat panas, terutama positioning. Ada orang yang sangat pro, ada yang sangat kontra dengan tuntutan yang kemudian disuarakan pada saat 4 November. Nah ini tentu kehadiran Pak Jokowi silaturahmi dengan banyak tokoh, termasuk menurut saya salah satu rantai utamanya adalah juga Pak Prabowo. Ini reinforcement tadi, peneguhan tadi berimbas pada semakin kondusifnya situasi politik nasional. Itu yang diharapkan. Iya, dan itu kan tadi juga message politiknya bisa nampak eksplisit bahwa Pak Prabowo tentu dalam dimensi politik kebangsaan akan menghormati sirkulasi elit, dan itu kan proses itu disampaikan kepada Pak Jokowi. Dan satu lagi, harus dibaca gestur. Jadi saya melihat komunikasi interpersonal yang non-verbal yang kemudian dinampakkan duduk di sofa, minum teh dan lain-lain. Dan itu sangat rileks, sangat menunjukkan bahwa masing-masing berempati atas posisinya. Pak Johan tadi memang sangat rileks ya Pak ya pertemuannya ya Pak? Ya, saya sendiri tidak ikut di dalam pertemuan di dalam ya, tetapi kita lihat bersama bahwa tadi yang seperti yang disampaikan oleh Mas Gugun ya, bahwa gestur mereka berdua ini kan menunjukkan dua sahabat gitu ya, meskipun pernah berkompetisi di dalam Pilpres, tapi kompetisi berakhir ya sudah berakhir. Ini saya kira bagus ya, menjadi tadi istilahnya role model ya, tapi buat saya ini bisa jadi contoh bagaimana berkomunikasi politik ya antar tokoh politik, meskipun berseberangan dari sisi kepentingan politik, tetapi kepentingan yang lebih besar, yaitu kesatuan bangsa, NKRI disebut tadi Undang-Undang Dasar 45, mengamankan Pancasila. Itu menjadi kepentingan bersama gitu ya. Pak Johan ada rencana untuk bertemu dengan tokoh politik yang lain? Saya belum tahu apakah ini rangkaian dari yang tadi disebut sebagai safari politik yang terakhir ataukah ada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Sebelumnya kan juga Presiden menghadiri acara di P3 ya, kemudian di PKB juga, kemudian di PAN, beliau juga hadir di sana. Saya kira membangun komunikasi dengan semua pihak ya. Kalau kita runut dari awal ya, kan tidak hanya kepada ormas Islam, tidak hanya kepada tokoh-tokoh Islam, tetapi juga pada tokoh-tokoh politik ya, itu dilakukan. Dan ini saya kira ini ya style Pak Presiden ya. Beberapa waktu yang lalu, meskipun tidak ada kejadian 4 November kan, Pak Jokowi ini sering
bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh. semuanya begitu ya Pak Johan. Baik, Kang Iya, Gun-Gun, saya kira iya. kalau kita bicara soal pertemuan ini, apakah pertemuan Prabowo dan Jokowi hari ini akan benar-benar membuat situasi politik jadi kondusif? Atau ini salah satu langkah untuk menuju ke sana? Saya pikir ini langkah menuju ke situ. Jadi ini dalam konteks front stage aja sudah impresif. Jadi panggung depan. Politik kan selalu ada panggung depannya. Dan apapun lah yang dibicarakan kita nggak tahu persis. Tetapi bahwa itu kemudian dibaca oleh publik sebagai sebuah bentuk silaturahmi. Dan ini kan bisa selain menurunkan tensi, itu juga ada beberapa hal yang kemudian bersepakat soal konsensus politik kebangsaan. Ini kan penting. Jadi bagi saya pertemuan tokoh itu tidak selalu harus membuahkan satu konsensus, tetapi bisa menjadi semacam simbolik ya, ekspresi simbolik bahwa boleh berbeda, tetapi kemudian juga dalam titik-titik tertentu harus kemudian bersinergi. Boleh berbeda tapi juga harus bersinergi dalam titik-titik tertentu. Terima kasih sama-sama. Pak Gun-Gun dan Pak Johan Budi di ujung telepon. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.